Halo semua teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan video tutorial. Seperti biasa, ini adalah video preview aplikasi rekam medis Puskesmas Sederhana versi 2 ya. Dulu saya pernah bikin untuk aplikasi rekam medis, cuman yang versi pertama ya. Untuk yang versi pertama itu dia masih menggunakan menu sheet. Kalau sekarang ini sudah jadi full user form ya. Nah, di sini untuk versi 2 ada banyak perubahan yang saya buat, terutama di bagian desain ya, serta fitur yang saya ubah untuk bisa support menggunakan barcode scanner ya. Nah, untuk aplikasi rekam medis ini seperti yang dilihat ya, di sini ada beberapa bagian menu. Yang pertama ada home. Jadi home ini adalah dashboard yang Anda lihat sekarang, di mana dashboard ini menampilkan informasi untuk pertama ada total pasien ya, ada 59 di sini dengan pasiennya rinciannya laki-laki 29, perempuan 30. Di bagian bawah ada total kunjungan tahun ini, berarti tahun 2022 dan tahun lalu 2023. Nah, di sini ada 1 dan ada 12. Ini adalah sampel datanya doang ya. Di bagian atas ada grafik kunjungan per masing-masing poli. Untuk poli itu belum saya ganti, jadi masih menggunakan poli umum, poli penyakit dalam, poli THT, dan poli kandungan. Apakah poli-poli ini bisa diganti atau bisa diubah? Tentu saja bisa, cuman harus lewat coding karena ini belum saya buat editable artinya ya. Terus ini ada total kunjungan ya, ada 12 untuk semua polinya gitu. Jadi ada poli umum ini laki-laki, perempuan sekian ya. Poli penyakit dalam ada laki-laki, perempuan. Terus ada lagi poli THT, ada laki-laki, ada lagi perempuan. Terus ada poli kandungan ada laki-laki, perempuan. Loh, kenapa kok poli kandungan itu ada laki-laki gitu misalnya ya? Ya siapa tahu di dalam poli kandungan itu kan ada semacam alat yaitu USG yang bisa melihat di dalam perut lambung gitu ya. Jadi bisa jadi si pasien laki-laki ini ingin melihat atau mungkin ya mengetahui mungkin ya. Saya nggak tahu juga sih apakah memang ada atau tidak gitu untuk laki-laki yang berkunjung ke poli kandungan. Nah, ini cuma sampel data doang gitu. Nah, dari total pasien ini tuh ada keterangan, ada anak-anaknya ada 16, terus dewasanya ada 43, seperti itu. Di bagian bawah ada grafik perbandingan antara kunjungan tahun ini dan tahun lalu. Ini grafiknya gitu, seperti itu. Nah, cara menggunakan seperti apa? Yang pertama di sini kita harus mendata dulu pasien yang mau berobat masuk ke puskesmas gitu atau klinik atau apapun itulah ya. Jadi pertama kita klik di bagian data pasien. Nah, ini adalah contoh data pasiennya. Terus untuk data pasien ini kita menggunakan nomor rekam medisnya itu menggunakan barcode. Barcode ini itu bisa Anda beli. Jadi gini ya, sistemnya itu yang saya buat nih ya. Kalau misalnya kita itu ada di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas itu, kalau misalnya kita berobat itu kan biasanya dikasih kartu berobat. Nah, kartu berobat itu kan pasti ada nomor kartunya. Nah, nomor kartu itu sama saja dengan nomor rekam medis gitu. Nah, nomor rekam medis ini dia berupa barcode. Artinya di dalam kartu itu nanti harus ditempel barcode yang bisa didapatkan itu lewat beli ya. Jadi banyak banget tuh barcode-barcode yang dijual di online shop itu banyak ya, atau ada di situ. Jadi Anda tinggal ditempel doang di kartu berobatnya. Maka jadilah barcode. Nah, dari kartu itu tinggal kita scan ya, kita masukkan ke dalam sistem ini gitu untuk dijadikan sebagai nomor rekam medis pasien tersebut. Contoh di sini ya, kita tambahkan. Nah, kayak gini. Nah, di sini akan saya masukkan ya, misalnya saya punya barcode sudah ini dan saya punya alat scan barcode-nya. Jadi, kalau misalnya Anda ingin praktek untuk tutorial ini, maka Anda harus punya barcode scan karena kita menggunakan barcode scan di sini. Terus kalau misalnya kita ketik bisa nggak nomor barcode-nya? Bisa ya. Jadi nanti setelah diketik tekan enter maka dia akan
bisa diinput gitu maksudnya. Nah, sekarang kita scan dulu barcode-nya ini. Oke. Nah, ketika kita scan ya, waktu dibuka pertama kali, jadi dia udah masuk ke sini nomor RM-nya ya, nomor rekam medisnya itu. Waktu dibuka pertama kali form ini, maka di bagian bawah itu tombol add dan update itu mati. Jadi tombol add itu fungsinya untuk menambah, update itu mengubah. Nah, memang yang update harus mati ya, karena dia akan hidup kalau kita ambil data lewat tabel sini gitu. Tapi kalau add ini, kalau dia mati gimana gitu, kan kita nggak bisa untuk menambah. Caranya adalah, alurnya setelah nomor rekam medis dimasukkan, kita harus mengklik di bagian cek nomor. Tujuannya itu untuk melihat apakah nomor ini sudah digunakan atau belum gitu. Kita klik di bagian cek nomor dulu. Nah, di sini ada keterangan ya, maaf nomor rekam medis telah digunakan. Jadi ini nggak bisa lagi dipakai gitu. Klik OK. Nah, ketika ini nggak bisa dipakai, maka di bagian tombol add itu nggak akan mau hidup gitu, karena nggak bisa ditambahkan sudah. Kita hapus. Nah, sekarang kita scan yang lain misalnya ya. Kita coba scan yang lain. Apakah? Coba dulu. Oke, kita coba lagi cek nomor. Nah, ini juga sudah digunakan ya. Nah, berikutnya kita cari yang belum digunakan ya. Semoga masih ada. Oh ya, ini. Kita scan dulu. Oke, nah ini kita coba cek apakah ada atau tidak. Nah, di sini keterangannya adalah nomor rekam medis aman digunakan. Lalu kita klik OK. Nah, maka tombol add-nya hidup. Nah, baru di sini kita masukkan kategorinya apa? Apakah dia tuan, nyonya, atau anak? Misalnya dia anak ya. Nah, gini. Nah, pasien misalnya Budi Susanto. Ini kelamin misalnya laki-laki, belum menikah. Tanggal lahir kita pilih tahunnya misalnya 2008 Oktober tanggal 16. Oke. Nah, maka di sini dia otomatis akan menghitung usianya 14 tahun ya. Dan usia itu dia update otomatis setiap tahun, dia akan berubah. Jadi nggak usah khawatir usianya nggak berubah gitu. Pekerjaan kan dia masih anak-anak, berarti dia pelajar. Nomor KTP sama dengan nomor kartu anak. Ini saya ngawur aja. Nomor DKN juga saya ngawur ya. Alergi obat misalnya tidak ada gitu. Asuransi misalnya pakai Askes. Alamat misalnya Jember ya, kampung halaman saya. Klik tombol add kalau sudah. Oke, sudah tersimpan ya, data sudah disimpan. Klik OK, tutup ya. Nah, di sini kita akan cek di bagian home tadi untuk jumlah pasien kan 59. Kita coba cek. Nah, dia udah berubah jadi 60 ya. Perempuan 30, laki-laki 30, dan anaknya nambah 1 yaitu jadi 17 gitu. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya edit pasien, berarti kita klik ya. Dia udah masuk di bawah sini nih. Nah, ini. Oke, kita edit di sini, bisa kita klik di bagian yang tadi ya, di bawah sini ya. Nah, ini kita klik update. Nah, maka muncul data seperti ini. Jadi, misalnya kita ganti nama ya, misalnya namanya Budi Susanto Surono misalnya. Klik update. Oke ya, kita cek. Nah, ini udah berubah ya. Budi Susanto Surono, dia nggak terlihat ini. Nah, ini. Oke, nah itu di bagian apa namanya? Di bagian update ya. Untuk delete juga sama ya, tinggal diklik datanya. Terus tekan tombol delete, maka dia klik yes, maka dia hilang gitu. Contoh di sini saya hapus satu ya. Ini misalnya delete. Oke. Nah, dia udah terhapus gitu. Nah, ketika dia terhapus, kita cek di bagian home ya. Tadinya kan dia 60 ya. Setelah kita hapus satu, jadinya 59 lagi gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus di sini ada namanya data dokter. Data dokter ini sama seperti data pasien ya. Jadi data dokter ini ibaratnya itu data pegawai yang bekerja di puskesmas itu gitu. Nah, kita klik di sini, dia bisa juga untuk nambah ya. Bisa juga untuk mengupdate ya datanya gitu. Terus bisa juga untuk menghapus. Nah, seperti yang tadi kita lakukan di data pasien.
Terus di bagian data pasien pun di sini juga ada pencarian ya. Misalnya kita mencari nama pasien, misalnya nama tadi adalah Rudi gitu. Klik tombol cari. Nah, ini muncul ya. Nah, ini hasilnya. Klik reset ya kembali. Oke, seperti itu. Sama juga di bagian data dokter, dia juga sama seperti ini ya hasilnya. Nah, berikutnya ya di sini kita akan masuk langsung ke bagian medical record, yaitu bagian yang penting di sini itu di bagian medical record atau di bagian rekam medis. Untuk menggunakan rekam medis, pertama di sini alurnya itu kan dia pasien datang. Nah, ketika pasien datang maka kita akan meminta menunjukkan kartu berobatnya, gitu gak sih ya? Nah, di sini untuk kartu berobatnya itu pasti tadi udah kita kasih barcode. Nah, untuk melakukan pencatatan rekam medis, di sini kita tinggal scan kartu pasien di barcode-nya ya. Contoh di sini saya scan di bagian barcode yang misalnya belum ada tadi ya, misalnya ini nih. Nah, di sini akan muncul keterangan pasien ini belum memiliki riwayat rekam medis. Berarti si pasien ini baru gitu ya. Hingga kita klik OK, maka kita masuk ke bagian rekam medisnya. Klik di bagian rekam medis. Nah, di sini akan muncul form seperti ini. Tanggal rekam medisnya itu kapan atau tanggal check up-nya misal tanggal 9 ya. Klik OK. Nah, ini udah muncul. Terus di sini poli pemeriksaan misalnya dia masuk ke bagian poli umum. Nah, terus kode ICD di sini saya ngawur aja, saya nggak ngerti ya. Nah, petugas misalnya ini. Hasil anamnesa misalnya sakit kulit misalnya ya. Diagnosa misalnya kutu air. Ini sampel aja yang ngawur ya. Terapi misalnya mandi yang bersih. Nah, gitu. Klik add. Maka data rekam medis akan tersimpan di sini dan jadi satu dengan data rekam medis semua pasien gitu. Terus kita bisa melanjutkan lagi dengan cara klik baru ya, atau bisa masuk ke menu-menu yang lain. Kalau misalnya kita mau mengupdate, tinggal kita klik yang tadi ya, terus pilih update, maka di sini dia masuk ya. Nah, cuman di sini tanggalnya dia belum berubah jadi tanggal yang sebenarnya ya. Nanti bisa kita ganti tanggalnya, gampang aja itu. Di sini kita ganti, misalnya dia hasil anamnesanya adalah sakit tenggorokan. Diagnosa misalnya apa ya? Panas dalam misalnya. Terapi misalnya kasih minum es, nah gitu. Klik update. Oke, sudah berubah. Kita cek ke samping ya. Nah, ini kita reset dulu. Nah, ini udah berubah. Ya, sakit tenggorokan, panas dalam, minum es. Nah, kalau sudah di sini bisa juga Anda menghapus si rekam medisnya. Terus, bagaimana cara kita untuk melihat si pasien ini tuh rekam medisnya apa aja? Ya, caranya sama ya. Klik tombol baru, maka di sini akan muncul ya. Akan muncul, terus di sini kita scan ya rekam medis pasiennya, barcode-nya gitu. Nah, di sini akan muncul seperti ini data, dan ini rekam medis yang pernah pasien ini lakukan gitu. Oke, ini hasilnya. Terus bagaimana kalau saya ingin mencetak rekam medisnya? Tinggal klik tombol cetak. Klik tombol cetak ya. Terus kita klik yes. Maka disimpan dalam bentuk PDF supaya Anda nanti bisa melihat hasilnya. Saya isi misalnya rekam medis 3 misalnya. Oke, tersimpan sudah. Nah, di sini kita akan coba cek ya hasilnya, kayaknya kepotong tadi itu ya. Nah, ya kepotong dia. Nanti bisa kita perbaiki ya, tinggal kita tarik aja di kolomnya. Jadi hasilnya kayak gini ya. Hasil kayak gini. Terus ini adalah tanggal dia rekam medisnya kapan ya, di mana ya. Ini ada poli THT, ada poli kandungan, ada poli apa lagi di bawah sini dia kepotong kayaknya. Oke. Ini hasilnya ya, kode ICD-nya, dan ya ini adalah hasil rekam medisnya. Jadi kita nanti tinggal atur di bagian kertasnya doang gitu.
Nah, itu di bagian hasil cetak rekam medis ya. Jadi cukup kita scan menggunakan barcode, terus muncul hasil serta hasil dari rekam medis yang pernah dibuatnya, seperti itu. Oke, ke tombol reset untuk mengembalikan formnya, lalu kita bisa melakukan penginputan data lagi, mau data pasien, mau data dokter, atau mau bikin rekam medis yang baru gitu. Oke, ini adalah contoh ya aplikasi rekam medis sederhana. Ini masih video previewnya. Nanti silakan tunggu untuk hasil video finalnya atau video full tutorialnya itu di channel. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe ya, dan share video ini bagi teman-teman Anda yang memerlukan gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.